Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan boleh berikan kita kesempatan untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Malam hari ini kita mau berdoa secara khusus bagi pelayanan-pelayanan misi dan anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Sebelum kita memulai jam doa misi kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena ada Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga bersyukur karena kasih setia Tuhan, yang sekali lagi boleh memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami malam hari ini, boleh berdoa bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kami rindu berdoa mendukung pelayanan-pelayanan misi yang sudah Tuhan izinkan boleh berjalan sampai hari ini. Biar Tuhan yang hadir di tengah-tengah jam doa kami, lewat pujian penyembahan kami, firman Tuhan dan juga pokok-pokok doa yang akan kami naikkan, biarlah itu semua boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, "Ini aku, semua milikku ya Tuhan, aku persembahkan hanya kepadamu." Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai hidup kami padamu Tuhan. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Saudara, Matius 28 ayat 19 berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Dan ayat ini paralel dengan Kisah 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu, setiap kita sebagai gereja, baik dalam komunal maupun secara individu,
kita dipanggil untuk menghasilkan murid-murid baru, supaya mereka pergi dan menjadi saksi bagi Kristus. Itulah tujuan atau panggilan utama gereja. Dan biarlah setiap kita sebagai gereja terus hidup menggunakan semua sumber daya yang Tuhan berikan bagi kita, baik tenaga kita, baik uang kita, baik waktu kita, untuk menjalankan amanat agung itu, untuk mengerjakan amanat agung itu, sehingga setiap kita menggunakan sumber daya itu untuk menghasilkan murid-murid baru bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah mengapa kita hari ini perlu berdoa bagi gereja kita, Gereja Beritakan Injil Bogor, bagi pelayanan-pelayanan misi yang ada, supaya mereka tetap terfokus kepada tujuan utama mereka hadir, untuk setiap program-program yang ada, untuk setiap hal yang mereka kerjakan, senantiasa terarah kepada tujuan utama itu, untuk menghasilkan murid baru bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa Bapak Ibu untuk Gereja Beritakan Injil Bogor. Kita berdoa supaya gereja ini di dalam masa pandemi ini sekalipun tetap terfokus pada tujuan utamanya, menghasilkan murid bagi kemuliaan Tuhan. Program-program yang ada, ibadah raya yang kita lakukan, persekutuan komisi yang kita lakukan, persekutuan doa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, sungguh semuanya didasari atau dimotivasi oleh tujuan utama itu, untuk menghasilkan supaya semua orang di dalam gereja kita itu menjadi murid yang bisa pergi untuk melayani, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka ada. Mari kita berdoa untuk Gereja Beritakan Injil Bogor. Tuhan Yesus, kami sebagai gereja tentu sadar bahwa kehadiran kami adalah untuk bisa menghasilkan murid baru bagi Kristus. Setiap hal sumber daya yang ada pada kami senantiasa harus kami arahkan kepada tujuan utama itu. Karena itu kami perlu Tuhan tuntun untuk setiap program, untuk setiap pelayanan yang ada. Apakah memang kami masih terus terfokus pada visi itu, atau tujuan kami sudah menyimpang? Kami mohon Tuhan yang terus mengevaluasi kami. Kami mohon Tuhan yang terus pimpin kami, supaya di dalam setiap hal kami menghabiskan sumber daya kami, waktu kami, uang kami, tenaga kami, sungguh-sungguh hanya untuk tujuan itu Tuhan, tidak untuk yang lain. Tuhan yang pimpin untuk setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan pimpin untuk setiap majelis yang ada. Tuhan pimpin untuk setiap hamba Tuhan. Tuhan pimpin untuk setiap jemaat, untuk boleh terus terfokus kepada tujuan ini. Kami hadir untuk kami boleh menghasilkan murid baru, sehingga orang-orang di dalam gereja kami adalah orang-orang yang siap untuk pergi menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka ada. Dan di tengah-tengah pandemi ini, jemaat-jemaat kami adalah jemaat-jemaat yang sadar bahwa tujuan utamanya tidak pernah berubah, harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Kami yang telah disertai oleh Tuhan, kami telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan amanat agung ini. Dan kami percaya ketika kami pergi menjadi saksi Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, dan kuasa Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk terus tetap menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pimpin Gereja Beritakan Injil Bogor mencapai visi yang telah Tuhan berikan untuk menjadikan gereja ini menjadi gereja yang misioner. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa untuk Ibu Petra. Kita bersyukur untuk situasi yang ada di Bengkulu yang mulai normal kembali, dan anak-anak bisa bersekolah kembali, beraktivitas. Kita bersyukur juga buat Gracia yang
sudah sembuh. Kita berdoa untuk usaha yang sedang digeluti oleh Pak Tuas dan Ibu Petra, baik dalam menanam kelapa sawit maupun untuk toko yang mereka sedang usahakan, supaya ini boleh sungguh menjadi sumber penghasilan mereka, dan juga tempat terkhusus toko bisa jadi tempat bagi mereka berjumpa dengan banyak masyarakat yang ada yang membutuhkan pelayanan mereka. Kita berdoa juga untuk pelayanan mereka, berdoa untuk beberapa jemaat yang mereka sedang layani, supaya mereka bisa memuridkan, membimbing mereka, supaya semua jemaat yang ada bisa jadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, bersyukur untuk situasi Bengkulu, terkhusus Karangcayo yang sudah normal kembali. Kami bersyukur untuk anak-anak boleh kembali bersekolah, bersyukur untuk Gracia yang boleh sembuh. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh memulihkan dia. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Tuas dan Bu Petra di dalam pelayanannya. Boleh terus membimbing jemaat yang ada untuk boleh jadi murid Kristus, sehingga mereka siap untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah Karangcayo. Kami berdoa supaya Tuhan yang memakai mereka jadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami berdoa untuk usaha mereka, Tuhan, untuk boleh menghidupi mereka dan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan yang pimpin usaha penanaman kelapa sawit dan toko yang ada saat ini. Tuhan yang tolong supaya mereka, Tuhan kasih hikmat untuk menjalankan usaha ini. Tuhan, kami rindu supaya usaha yang ada juga boleh jadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang yang mereka layani di sana. Tuhan yang pimpin untuk setiap usaha, untuk setiap pelayanan yang ada. Dan kami rindu Tuhan yang terus pimpin mereka supaya mereka fokus pada tujuan mereka hadir di tengah-tengah masyarakat Karangcayo untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa bagi Urugi Enggalim yang saat ini masih melanjutkan kuliahnya di STT SAPPI. Kita berdoa, kita mendukung untuk pelayanan Urugi di kampus sebagai ketua asrama dan juga koordinator kerohanian. Juga untuk perkuliahan dan penyusunan skripsi selama bulan November ini, kita doakan supaya Tuhan yang berikan hikmat, supaya Urugi bisa menyelesaikan kuliah dan juga skripsinya dengan baik. Kita berdoa untuk persiapan pelayanan ke depan, biar Tuhan yang terus perjelas visi misi Urugi di dalam melayani ke depannya nanti. Kita juga berdoa untuk relasi Urugi dengan pacarnya Delila yang sekarang sedang praktek 1 tahun di Sumba, di sebuah panti asuhan. Kita terus doakan supaya anak-anak Tuhan ini mereka boleh memiliki komunikasi jarak jauh yang baik. Mereka boleh terus saling mengenal satu dengan yang lain. Kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan Urugi, secara khusus untuk kesehatan telinganya yang masih harus kontrol lagi, ketemu dokter THT. Kita doakan supaya telinga Urugi boleh segera sembuh total. Mari kita berdoa bagi saudara kita Urugi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan bagi Urugi yang masih kuliah di SAPPI sampai hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh pimpin anakmu ini di dalam masa studinya. Bahkan Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan di kampus, baik sebagai ketua asrama maupun koordinator kerohanian. Tuhan pimpin Urugi di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga menyerahkan untuk masa perkuliahan dan juga penyusunan skripsi selama bulan November nanti. Biar Tuhan yang pimpin Urugi, Tuhan berikan hikmat ketika dia menulis skripsi. Apa yang dia tuliskan, semuanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk pergumulannya, untuk kesehatan telinga, biar Tuhan yang tolong ketika Urugi masih harus kontrol, ketemu dokter THT lagi, biar Tuhan yang berikan kepada Urugi kesabaran, sukacita ketika dia menjalani proses demi proses untuk kesembuhan telinganya. Kami rindukan Tuhan boleh memberikan kesembuhan yang sempurna bagi telinga Urugi, supaya anakmu ini juga boleh melayani engkau dengan maksimal nanti. Kami juga berdoa untuk pergumulan Urugi, untuk ladang pelayanan ke depan, biar Tuhan yang terus perjelas visi dari Tuhan untuk apa yang harus Urugi kerjakan. Tuhan yang berikan dia kepekaan hati untuk boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk dia kerjakan. Saat ini dia sedang menjalin relasi juga dengan Delila, dan Delila sedang praktek 1 tahun di Sumba, di panti asuhan. Tuhan tolong supaya Urugi dan Delila punya komunikasi jarak jauh yang baik di situasi LDR ini, biar mereka boleh terus saling mengenal satu dengan yang lain, boleh saling mendukung, saling menguatkan di dalam doa. Kami menyerahkan untuk anakmu Urugi ini Tuhan, biar Tuhan pimpin dia semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Tekies Morib yang saat ini kuliah di I3 Batu. Tekies bersyukur kalau selama 2 tahun dia berkuliah di Batu, Tuhan sudah pimpin masa studinya. Ada banyak tantangan, tetapi karena pertolongan Tuhan, maka semuanya boleh dia jalani dengan baik. Kita mau berdoa untuk proses penulisan skripsi di semester ini dan juga semester depan. Sambil terus berkuliah, kita doakan supaya Tuhan juga berikan hikmat kepada Tekies untuk boleh menulis skripsinya nanti. Kita juga berdoa untuk keluarganya yang ada di kampung, secara khusus untuk papanya Tekies yang sering sakit malaria, dan juga untuk mamanya yang sedikit terganggu pikirannya. Itu yang akan sedikit mengganggu kehidupan mereka di sana. Biar Tuhan yang tolong kedua orang tua ini dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, keluarga yang mendampingi di sana, Tuhan juga berikan kesabaran. Kita berdoa juga untuk istri dan anak Tekies yang saat ini ada di Sentani. Biar Tuhan yang juga jaga dan lindungi istri dan anak Tekies maupun anak yang ada di kampung juga, Tuhan juga boleh sertai. Kita berdoa juga bersyukur untuk sponsor-sponsor yang boleh mendukung studi Tekies sampai hari ini, salah satunya GP Kris Pangkal Pinang. Kita berdoa supaya Tuhan juga berkati kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di GP Kris Pangkal Pinang yang setia mendukung studi Tekies sampai hari ini. Juga untuk orang tua, saudara-saudara Tekies yang mendukung perkuliahan Tekies, kita juga berdoa supaya berkat Tuhan juga boleh terus tercurah dan mereka boleh terus menjadi alat Tuhan untuk boleh mendukung Tekies di dalam studinya. Dan terakhir kita juga berdoa untuk visi dari Tekies untuk membuat satu yayasan pendidikan di bawah gereja Gidi, supaya melalui yayasan pendidikan ini boleh menjadi berkat bagi generasi-generasi muda yang saat ini tertinggal jauh secara pendidikan di Papua. Mari kita berdoa mendukung untuk saudara kita Tekies Morib. Tuhan, kami bersyukur juga untuk anakmu Tekies Morib yang boleh Tuhan pimpin selama 2 tahun ini. Dia boleh berkuliah di I3 Batu. Kami tahu ada banyak tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh Tekies, tetapi hanya karena pertolongan Tuhan saja maka Tekies masih boleh studi sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang juga akan terus menolong Tekies untuk boleh menyelesaikan perkuliahannya, skripsinya dengan baik. Kami berdoa untuk proses dia menulis skripsi di semester ini sampai semester depan. Tuhan yang tolong supaya Tekies boleh Tuhan berikan hikmat ketika dia menuliskan skripsinya dan dia boleh menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Kami berdoa juga menyerahkan untuk kedua orang tuanya yang berada di kampung, untuk papa yang sering sakit malaria, untuk mama yang juga sedikit terganggu untuk pikirannya.
Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kedua orang tua ini. Biar Tuhan yang terus peliharakan hidup mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan. Untuk keluarga yang merawat, yang mendampingi di kampung, Tuhan berikan kesabaran. Tuhan berikan sukacita ketika merawat kedua orang tua ini. Kami berdoa untuk istri dan anak Tekies, baik anak yang ada di Sentani maupun anak yang ada di kampung sana. Biar Tuhan peliharakan kehidupan mereka ketika jauh dari suami, jauh dari ayah. Biar mereka juga boleh terus hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh terus setia mendukung Tekies di dalam studinya. Kami juga bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan untuk boleh mendukung Tekies di dalam studinya. Baik GP Kris Pangkal Pinang maupun pribadi-pribadi, saudara Tekies, orang tua yang boleh mendukung perkuliahan Tekies. Tuhan berkati kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh terus menjadi saluran berkat bagi anakmu Tekies. Kami juga berdoa, ada satu visi kerinduan Tekies untuk boleh membuat satu yayasan pendidikan di Papua nanti, untuk boleh menolong generasi-generasi muda yang tertinggal jauh secara pendidikan. Kami rindu supaya visi ini boleh terus Tuhan perjelas dan Tuhan yang terus bukakan jalan untuk Tekies boleh mewujudkan apa yang menjadi visinya dan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anakmu Tekies Morib. Biar Tuhan yang tolong anakmu ini boleh terus peka apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk boleh dia kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa terakhir untuk Stakin. Stakin ini visinya jelas sekali, Matius 28 ayat 19, itu jadikanlah semua bangsa muridku. Kami rindu supaya orang-orang yang dididik di sini boleh menjadi murid Kristus yang siap menjadi saksi Tuhan. Tetapi ada pergumulan-pergumulan terkhusus ketika kami rindu mereka menjadi orang-orang yang terdidik. Kurikulum kami sampai hari ini kami merasa perlu dievaluasi supaya terbentuk kurikulum yang lebih sempurna, lebih baik untuk mengajar, membentuk anak-anak. Kami juga rindu anak-anak bisa terlatih, karena itu ada pelatihan-pelatihan yang seharusnya terus dikembangkan di Stakin. Dan kami rindu juga supaya mereka takut akan Tuhan, sehingga ada PKS, penuntun kehidupan siswa, dan disiplin-disiplin yang kami terus terapkan di asrama maupun di dalam kelas. Kita berdoa supaya guru-guru yang menjadi motor untuk boleh melakukan itu, mereka juga punya teladan yang baik, supaya itu menjadi contoh, menjadi model hamba Tuhan yang boleh diikuti para siswa. Kita berdoa supaya Yapelin juga terus berfokus kepada pelayanan mereka dan tujuan mereka, sehingga mereka bisa memikirkan banyak tentang bagaimana mengelola Stakin ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat keberadaan Stakin hadir untuk boleh menghasilkan murid baru bagi Kristus. Kami rindu supaya orang-orang yang dididik di Stakin keluar boleh siap untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan yang terus pimpin untuk kurikulum Stakin. Kami guru-guru merasa kurikulum ini tidak memadai. Ada banyak hal yang dikurangi di sana, dan kami merasa kurikulum ini juga di dalam pembentukannya kurang perhitungan. Dan karena itu kami merasa perlu kurikulum ini dievaluasi, tetapi tidak ada sinyal bahwa kurikulum itu akan dievaluasi. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, berbelas kasihan untuk Stakin ini Tuhan. Tuhan juga yang menggerakkan Yapelin untuk terus berfokus kepada pelayanan ini, supaya mereka boleh menghabiskan banyak waktu tenaga mereka untuk memikirkan apa yang terbaik buat Stakin ini. Tuhan yang tolong, untuk guru-guru sebagai pelaksana, Tuhan yang pimpin.
mereka menjadi model yang bisa dilihat oleh siswa bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Karena itu Tuhan yang pimpin kami, tolong kami, supaya kami dalam kehidupan keseharian kami juga boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Tuhan pimpin setiap guru-guru di dalam pergumulan, di dalam penghidupan mereka. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang tolong mereka untuk boleh terus bertumbuh. Tuhan terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan bagi Stakin. Tuhan yang terus menambahkan hikmat bagi kami, untuk kami bisa mengerjakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri doa misi kita malam hari ini, saya mau mengajak kita menyanyikan sekali lagi refren lagu Ini Aku Semua Milikku. Biarlah lagu ini juga boleh menjadi kerinduan dan juga doa kita. Kita boleh mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku Kepadamu ya Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdoa. Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan yang terus kuatkan kami di masa pandemi ini. Ada banyak pergumulan jemaat Tuhan, ada banyak kesusahan, penderitaan, bahkan pergumulan baik di dalam usaha yang digeluti, baik di dalam pendidikan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan. Ada banyak Tuhan, tetapi kuatkan kami, tolong kami untuk tetap menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun. Kami berdiri sebagai pribadi-pribadi yang boleh terus dipimpin Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.